Halo para pengguna internet. Hari ini Ipan mau melanjutkan pembahasan buku Once Upon a Code. Di sini bertuliskan, menerima 100% tanggung jawab atas kesuksesan kita adalah salah satu tantangan yang terbesar yang kita semua hadapi. Nah, jikalah kesuksesan harus kita terima, kita tanggung jawab 100%, begitu pula dengan kegagalan yang kita hadapi. Bahwa 100% kegagalan yang kita hadapi adalah 100% bukan kesalahan orang lain. Kan banyak tuh. Kemarin juga sudah kita bahas tentang tidak mencari-cari alasan, tetapi justru mencari solusi. Jadi di sini ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang guru yang ingin mengajari muridnya arti dari sebuah istilahnya zona nyaman. Nah, jadi pada suatu hari gurunya membawa muridnya ini ke sebuah desa, di mana desa tersebut terkenal akan kemiskinannya. Lalu guru ini menyuruh muridnya untuk mencari rumah termiskin di situ. Setelah sekian lama berputar-putar, akhirnya bertemulah satu rumah yang sangat boleh dikatakan buruk, tidak layak huni lah. Oke, kata gurunya, malam ini kita di sana. Dan terkejutnya ketika mereka memasuki rumah tersebut, ternyata di rumah itu ada neneknya, kakeknya, ibunya, ayahnya, serta 4 orang anak berlapan. Mereka sempit-sempitan dan desak-desakan di sana. Dan ternyata hal yang menopang kehidupan mereka adalah mereka memiliki sapi. Jadi setiap hari mereka minum susu sapi. Kalau ada susu berlebih mereka jual. Ya, hanya dari situ pendapatan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah menginap semalaman, di pagi harinya, ketika keluarga miskin tersebut masih lelap dengan tertidurnya, sang guru ini membangunkan muridnya. Lalu guru tersebut mengajak ke tempat sapi tersebut. Di dalam perjalanan ke tempat sapi, guru tersebut melihat pisau yang sangat tajam. Lalu langsung saja guru tersebut memotong leher sapi tersebut. Saking cepatnya bahkan sapi tersebut tidak sempat untuk bersuara. Akhirnya guru tersebut langsung membawa muridnya untuk pulang. Sang murid sangat tidak percaya atas apa yang dilakukan gurunya. Sang murid selalu terngiang-ngiang, bagaimanakah nasib orang miskin tersebut? Karena satu-satunya harapan hidup orang miskin tersebut hanyalah sapi. Akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, gurunya tersebut mengajak muridnya kembali untuk melihat kondisi orang miskin tersebut. Sang murid yang telah lupa karena sudah lama akan kejadian tersebut, tiba-tiba terngiang lagi oleh kejamnya guru tersebut. Ia ingin bertanya, tetapi ia takut. Nah, akhirnya ia hanya menurut saja mengikuti gurunya tersebut ke tempat orang miskin tadi. Setelah mereka cari-cari, mereka tidak melihat rumah yang sebelumnya. Sang murid tersebut selalu berpikir, apalah yang dilakukan orang miskin tersebut? Apakah mereka sudah mati kelaparan? Ataukah mereka sudah digusur karena tidak mampu membiaya uang, tak tahulah, uang tanah, uang sewa. Yang ada di sana hanyalah sebuah rumah. Rumah yang sangat berbeda. Lebih bagus daripada sebelumnya, lebih layak huni dari sebelumnya. Akhirnya sang guru mencoba untuk bertanya kepada rumah yang dulunya buruk tadi, mencoba untuk bertanya kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut untuk menanyakan kemana penghuni sebelumnya. Setelah mengetuk pintu, akhirnya adalah yang keluar. Betapa terkejut guru dan murid, bukan muridnya yang terkejut karena gurunya sudah tahu. Betapa terkejutnya muridnya, ternyata rumah yang lebih bagus ternyata milik orang miskin yang dulu
pernah mereka menginap. Karena ceritanya orang yang miskin tadi ini tidak tahu siapa yang membunuh sapinya, jadi mereka tidak punya rasa dendam gitu. Lalu sang orang yang tadinya miskin ini sekarang sudah hidup lebih layak, rumah lebih bagus, baju yang lebih cocok dipakai gitu kan. Akhirnya mereka masuk ke dalam untuk bercerita, apa yang terjadi selama kami baru 1 tahun kami pergi, kalian sudah berubah drastis. Jadi orang miskin tadi bercerita, yang dulunya miskin tadi bercerita bahwa kehidupan mereka satu-satunya dulu hanyalah bergantung pada sapi tersebut. Tetapi entah siapa yang membunuh sapi tersebut, kata orang miskin ini, tidak tahu kan. Rasanya hati ini sangat hancur. Hidup ini serasa sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, setelah itu dia cerita, apa yang membuat kehidupannya berubah dari yang semula berantakan. Ternyata orang yang tadinya miskin ini otomatis dia berpikir gitu kan, bagaimana untuk melanjuti kehidupannya. Akhirnya dengan sisa uang yang ada, dia mulai mencoba untuk bertanam sayur-sayuran, segala buah-buahan gitu, sayur-sayuran, banyaklah. Nah, terkejutnya, ternyata ketika dia bercocok tanam, itu setiap hari selalu berkembang dari 2, 4, 6, selalu sampai kebutuhannya akan sayur buah-buahan tersebut bisa ia jual ke pasar. Dan ternyata ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada sebelumnya ketika dia menjual susu. Dan begitu terus, hingga setahun akhirnya dia bisa berubah dari yang sebelumnya miskin. Nah, dari sini ada pelajaran menarik bahwa mungkin hal-hal yang kita anggap nyaman, kita anggap bagus, belum tentu bagus. Bisa jadi hal itu adalah yang menghambat kita dari kehidupan yang lebih baik. Jadi intinya, sekarang coba Anda pikirkan, apakah Anda masih ingin berada di zona nyaman Anda? Atau Anda ingin mencoba hal baru?